Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Natasha Judin Amelia dengan NIM 20.145 akan mempresentasikan bab 1 yaitu mengelola dan melakukan. Subbab pertama, apa sih yang dilakukan manajer? Manajer selalu bertindak. Hampir setiap studi tentang manajer dan tindakan menemukan bahwa mereka sering beralih dari satu tugas ke tugas lain, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah yang muncul, dan terlibat dalam sejumlah besar tugas dengan durasi yang pendek. Kebanyakan buku manajemen akan mengatakan seperti buku ini bahwa manajer menghabiskan waktu mereka terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan pengendalian. Aktivitas ini seperti yang ditemukan Hanaway dalam studinya tentang manajer di tempat kerja sebenarnya tidak menggambarkan apa yang dilakukan manajer. Dunia nyata bagaimanapun jauh dari sesederhana itu. Dunia tempat sebagian besar manajer bekerja adalah arus aktivitas yang terus-menerus dan kacau balau. Menurut studi Counter, manajer hanya menghabiskan 20% waktunya untuk bekerja sendiri dan sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, di pesawat, atau di perjalanan. Beberapa dari mereka menghabiskan kurang dari 70% waktu mereka dengan orang lain dan beberapa menghabiskan hingga 90% waktu kerja mereka dengan cara ini. Counter juga menemukan bahwa luasnya topik dalam diskusi mereka dengan orang lain sangat luas, dengan masalah yang tidak penting mengambil waktu bersama dengan hal-hal penting, misalnya masalah bisnis. Kajiannya mengungkapkan bahwa manajer secara sewenang-wenang membuat keputusan besar selama percakapan ini dan jarang memberi perintah dalam pengertian tradisional. Mereka sering bereaksi terhadap inisiatif orang lain dan menghabiskan banyak waktu dalam aktivitas yang tidak terencana yang tidak ada di dalam kalender mereka. Subbab yang kedua adalah para manajer peran bermain. Ada 3 peran yang dimainkan manajer dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah peran interpersonal. Manajer diminta untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang di dalam seminggu. Mereka mengadakan resepsi, mengajak klien dengan pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek bisnis dan mitra, melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan membentuk aliansi, persahabatan, dan hubungan pribadi dengan banyak orang lain. Lalu yang kedua adalah peran informasional. Manajer diminta untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dengan demikian, mereka menjadi pusat sumber informasi, seringkali menyimpan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri, bergerak cepat dari peran pengumpul ke peran penyebar dalam hitungan menit. Lalu ada yang ketiga, ada peran keputusan. Pada akhirnya, manajer bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Keputusan di semacam itu sering dibuat dalam kondisi ambiguitas yang tinggi dan informasi yang tidak memadai. Seringkali dua peran manajerial lainnya, interpersonal dan informasional, akan membantu manajer dalam membentuk keputusan sulit di mana hasil tidak jelas dan kepentingan sering bertentangan. Lalu subbab yang ketiga adalah karakteristik utama pekerjaan manajer. Apa sih karakteristik yang ditunjukkan oleh manajer yang efektif? Di tahun-tahun terakhir abad ke-20, fenomena baru muncul. Permintaan waktu dari mereka yang memegang peran kepemimpinan meningkat sementara jumlah jam di hari jeda tetap konstan. Peningkatan jam kerja adalah salah satu reaksi terhadap permintaan tersebut. Tetapi para manajer dengan cepat menemukan bahwa hari itu hanya memiliki 24 jam dan bahwa bekerja lebih banyak dari mereka menghasilkan keuntungan marginal yang semakin berkurang. Apa yang bervariasi dalam pekerjaan manajer, yaitu penekanan. Peran wirausahaan semakin penting. Manajer harus semakin menyadari ancaman dan peluang di lingkungan mereka. Ancaman mencakup terobosan teknologi dari pihak pesaing, keusangan dalam organisasi manajer, dan siklus produk yang dipersingkat secara dramatis. Peluang mungkin mencakup ceruk, produk atau layanan yang kurang terlayani, peluang perekrutan di luar siklus, merger, pembelian atau peningkatan peralatan, ruang atau aset lainnya. Manajer yang selaras dengan pasar dan lingkungan kompetitif akan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Variasi dalam pekerjaan manajerial. Yang pertama, manajer eksekutif berada di puncak hierarki dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi, terutama arah strategisnya. Lalu, ada manajer menengah yang berada di tengah hierarki, bertanggung jawab atas departemen utama dan mungkin mengawasi manajer tingkat bawah lainnya. Lalu yang terakhir ada manajer lini pertama, mengawasi karyawan
pangkat, dan file dan menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam departemen. Terima kasih.